Pria ini tiba-tiba masuk ke toilet perempuan tetapi siswa perempuan tidak takut. Karena dia bukanlah seorang bajingan melainkan sedang mencari kamera tersembunyi di sini. Untuk melindungi para siswi. Dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi siswa perempuan di sini dari orang jahat. Jangan sakiti muridnya. Gichol dulunya adalah pelatih tinju. Karena dia tidak tahan dengan permainan kotor di sini, jadi dia memukul sang presiden asosiasi tinju dengan tinjunya. Itu sebabnya dia dipecat. Jadi adik perempuannya mencarikannya pekerjaan sebagai guru olahraga di SMA. Tetapi ketika dia pertama kali datang ke sini untuk bekerja, Gichol tidak disukai oleh siswa di sini. Mereka bilang dia seperti gangster. Dan juga jelek. Tapi Gichol baru saja mengambil pekerjaan itu dan telah diberi tugas penting. Yaitu mengumpulkan uang sekolah dari siswa-siswa yang belum membayar. Meskipun sebelumnya, ia juga bekerja sebagai penagih utang. Dia tidak bisa bertindak tanpa ampun terhadap para siswa. Jadi dia hanya bisa menemui siswa satu persatu untuk bertanya tentang uang. Tetapi siswa perempuan bernama Yojin ini tidak peduli pada hal itu. Yang membuat Gichol sangat marah. Dia berlari ke toilet memikirkan solusi. Dan secara tidak sengaja melihat Yojin memanjat gerbang untuk melarikan diri dari sekolah. Gichol harus mengikutinya. Tapi dia tidak bisa menahan diri ketika melewati warung makan jalanan. Kemudian dia melihat mesin capit boneka. Hal itu membuatnya bahagia seperti anak kecil. Tapi hal-hal ini dilihat oleh Yojin. Wajahnya penuh dengan rasa jijik. Kemudian Gichol menemukan Yojin lagi. Dia berlari ke klub pribadi. Dia juga dengan penasaran mengikutinya. Tanpa diduga, begitu masuk ke dalam, dia melihat Yojin dipukuli oleh yang lain. Dia langsung masuk dan membawanya pergi. Tetapi tanpa diduga dihentikan oleh mereka. Pada saat ini, ada seseorang yang tidak takut untuk datang tetapi Gichol dengan aura yang kuat. Yang membuatnya takut. Baru saja keluar dari tempat itu Gichol bertanya pada Yojin. Mengapa kamu di sini? Tapi Yojin menjawab dengan marah bahwa dia sedang mencari sahabatnya yang telah lama hilang. Yojin dan Suyeon adalah teman baik yang hidup bahagia di desa ini. Keduanya sering pergi keluar dan tertawa bersama. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka juga saling membantu. Hingga terjadi hal tak terduga yang merusak kedamaiannya. Orang tua Suyeon telah meninggal, hanya menyisakan dia dan neneknya yang tinggal bersama. Suyeon ingin menghasilkan uang, dia bekerja paruh waktu di klub dan kemudian menghilang di sini. Gichol mendengar tentang hilangnya dan sangat marah. Mengatakan bahwa jika dia menangkap si pembunuh, dia akan memukulinya sampai mati. Dan meminta Yojin untuk menyerahkan pekerjaan ini padanya. Tapi ketika Gichol kembali ke sekolah, dia melihat seseorang merokok di toilet perempuan. Dia dengan marah berlari ke toilet perempuan untuk menangkapnya. Tetapi hanya melihat 3 siswi di dalam yang berbau rokok tetapi mereka tidak mengaku merokok. Sebagai seorang guru, Gichol terpaksa memeriksa setiap ruangan. Tetapi di sini dia menemukan sebuah rahasia. Ada yang memasang kamera di toilet perempuan. Yang membuat Gichol sangat marah, dia memutuskan untuk mencari tahu siapa yang melakukannya. Saat kembali ke kantor, Gichol memeriksa isi kamera. Dan menemukan bahwa orang yang memasangnya adalah guru seni yang bernama Jisung. Kemudian Gichol memanfaatkan ketidakhadiran Jisung di kantor. Diam-diam membuka komputernya. Kemudian mengetahui setengah tahun yang lalu pada hari Suyeon hilang. Dia berhubungan dengan Jisung. Apalagi dia melihat Suyeon diminta bertemu oleh Jisung. Gichol buru-buru memanggil Yojin tapi sudah terlambat. Yojin sedang duduk di mobil Jisung. Kemudian Gichol memberitahunya. Hilangnya Suyeon terkait dengan guru Jisung. Yojin mendengar itu dan menurunkan volume HP-nya. Lalu dia diam-diam mengirim SMS ke Gichol yang menanyakan di mana dia sekarang. Tapi Jisung juga melihat sesuatu yang aneh dan langsung meninju Yojin. Menyebabkan Yojin pingsan. Setelah kembali ke rumah Jisung, dia mengikatnya erat-erat. Dia kemudian menarik tirai. Berniat menyeretnya ke kamar tidurnya. Pada saat itulah Gichol tiba tepat waktu. Melihat melalui jendela, dia melihat Yojin diikat. Saat itu, karena dia sangat marah,
dia meninju beberapa kali di pintu kayu. Yang menyebabkan pintu kayu itu hancur berkeping-keping. Lalu menggunakan tangannya untuk mendobrak pintu. Dan dengan agresif memasuki rumah Jisung sambil memarahinya. Ketika dia melihat Jisung, dia bergegas untuk memukulnya. Kemudian Gichol mulai menginterogasi Jisung. Sebagai guru, kamu berani memasang kamera di toilet perempuan. Apakah kamu ingin dipukuli sampai mati? Lalu dia bertanya tentang hilangnya Su Yeon. Jisung bilang dia tidak tahu. Gichol segera mengeluarkan buktinya. Lalu dia berkata, menurutmu jika kamu tidak berbicara hari ini, akankah kamu keluar dari sini hidup-hidup? Jisung melihat itu dan mengatakan yang sebenarnya. Hari itu Su Yeon terluka seluruh tubuhnya jadi dia memintaku untuk mengantarnya pulang. Tanpa diduga, setengah jalan, dia ingin turun dan mengatakan padaku jangan khawatir. Tapi sesampai di rumah, aku merasa agak khawatir. Ketika aku kembali, Su Yeon telah tidak terlihat. Apalagi aku melihat ponselnya di toilet. Setelah Gichol mengetahui segalanya, dia langsung membawa Jisung ke kantor polisi. Tapi dia tidak menyangka. Dalam semalam, polisi membebaskan Jisung. Dan Gichol dipecat setelah kembali ke sekolah. Tidak menyerah, Yojin membagikan brosur untuk mencari sahabatnya. Dan tak lama kemudian mayat Su Yeon ditemukan di bawah jembatan. Yojin bergegas datang setelah mendengar berita itu. Ketika melihat Su Yeon terbaring di tanah. Su Yeon. Bangunlah, jangan tarik aku. Gichol dengan sedih melihat selebaran itu. Tidak ada yang peduli dengan hilangnya gadis kecil itu. Yang pada akhirnya membuatnya begitu. Dia pasti harus menyelidiki kematian Su Yeon. Gichol melihat Yojin menangis di dalam mobil. Dan hanya bisa berdiri di tengah hujan dengan sedih. Gichol patah hati ketika melihat muridnya menangisi kematian sahabatnya. Lalu Gichol sendirian pergi ke klub itu untuk menyelidiki. Tanpa diduga, begitu dia tiba di sini, dia dikelilingi oleh sekelompok orang. Gichol dengan lembut mendorong satu orang jatuh. Tetapi kepalanya dipukul oleh orang lain dengan tongkat. Dibuat marah, Gichol tiba-tiba menjadi gila. Dia bangkit dan memukul orang-orang yang mengelilinginya. Meskipun lawannya ramai. Dan bahkan menyerang dari belakang, Gichol sama sekali tidak takut. Gichol seperti dewa perang sekarang. Dia mampu mengalahkan mereka semua dengan sendirian. Pukulannya baja mengenai lawan-lawan. Setiap pukulan menyakitkan sampai ke tulang. Setelah mengalahkan semua sang bawahannya, sang pemilik datang dengan pisau. Gichol dengan cepat mengelak. Dia menemukan kesempatan untuk memukulnya. Lalu lawannya terjatuh. Saat Gichol bertanya, sang pemilik pun harus menceritakan keseluruhannya. Sebelum Su Yeon terluka. Dapat dikatakan bahwa untuk seorang gadis remaja yang harus menghadapi tekanan seperti itu, dia tidak dapat tahan. Dia tanpa ayah atau ibu. Hanya tersisa neneknya, tetapi dia sakit. Su Yeon ingin menghasilkan uang jadi dia bergabung dengan klub untuk bekerja. Malam itu neneknya tiba-tiba sakit. Dia meninggalkan klub. Tetapi ketika sang pemilik menemukannya, dia ditangkap oleh putra kepala sekolah, Kitae. Sang kepala sekolah bergegas datang setelah mendengar berita itu. Di luar, dia adalah kepala sekolah. Tetapi di sebenarnya adalah bos gangster. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Su Yeon belum mati. Dia takut berita buruk akan menyebar lagi. Jadi dia hendak membunuhnya dengan kantong plastik. Meskipun Su Yeon memohon dengan penuh penderitaan bahwa masih ada nenek yang sakit menunggunya di rumah. Kepala sang sekolah masih membunuhnya dengan brutal. Setelah mendengar ini, Gichol berpikir bahwa Yojin mungkin dalam bahaya. Dia buru-buru pergi untuk menemukannya. Kali ini tebakannya benar. Jisung sekali lagi menculiknya. Yojin takut bersembunyi di bawah meja. Dan Jisung masih menikmati perasaan berburu mangsa. Dia bahkan melemparkan gelas-gelas anggur ke lantai.
Lalu selangkah demi selangkah yang menginjak pecahan gelas ke arahnya. Yojin sangat takut sekarang. Dia hanya bisa menutup mulutnya dan tidak berani bernapas. Gichol tiba-tiba mendengar suara Yojin. Ketika dia akan pingsan, Gichol menerobos pintu dan masuk. Melihat Yojin terbaring di lantai. Tubuhnya penuh dengan luka. Saat Gichol sedang membantu Yojin, Jisung menikam perutnya dengan pisau. Gichol duduk dan berulang kali memukulnya. Lalu dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengeluarkan pukulan terakhir. Kemudian Gichol membawa Yojin ke rumah sakit. Dan dia sendiri yang menyeret tubuhnya yang terluka untuk menemukan sang kepala sekolah. Dia meningkatkan kecepatannya dan melaju langsung ke mobil sang kepala sekolah yang berada di sisi yang berlawanan. Memaksa mobilnya berhenti di pinggir jalan. Setelah turun dari mobil, Gichol dengan marah berjalan ke arah sang kepala sekolah. Sang pengemudi bergegas menghentikannya tetapi dipukul olehnya, menyebabkan dia jatuh tepat di sisi jalan. Setelah dia melihat kepala sekolah yang kejam, kemarahannya mencapai klimaksnya. Lalu mobil polisi datang. Sang kepala sekolah dan putranya sama-sama dihukum oleh hukum. Ketika Gichol pergi ke rumah sakit dan menemukan Yojin tertidur lelap, dia pergi dengan tenang. Ketika Yojin bangun, dia melihat Gichol meninggalkan boneka itu untuknya. Dia akhirnya bisa tersenyum cerah.